Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana fi tariqil huda war rasyad. Faj'alana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wati wal irsyad. Fafazu fid dunya wal ma'ad. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari yang berkah ini kembali kita akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab An-Nukhbah Al-Maradiyah fil Ahadits An-Nabawiyah karya Alina Rekruta Haji Abdurrahman Abu Dale, yang insyaallah sebagaimana biasanya akan diantarkan oleh Alina Rekruta Dr. Al-Haj Umar Mansur LCMA. Alhamdulillah, berkah kesehatan dan kesempatan dan hidayah ini kita manfaatkan bersama, dan untuk lebih memanfaatkan waktu, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Guru Ta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an, saya tafadhal masykurah ya Syekh. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Maradiyah fi Ahadits Nabawiyah karya Syekhuna Abdurrahman Abu Dale rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan pasal yang ke-7 tentang adab dan akhlak. Kita masih pada ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh di sini, tentang ayat-ayat yang menganjurkan kita beretika dalam beberapa hal. Sebelumnya sudah sebutkan tentang adab memberi salam. Kemudian ayat yang kedua tentang sifat tawadhu dan memaafkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Insyaallah malam ini kita membahas ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini isyarat tentang adab bertamu. Terkhusus penuntut ilmu ini, zaman dahulu penuntut ilmu itu mereka datang ke rumah-rumah guru, kunjung, menimba ilmu. Jadi para guru-guru kita itu hanya tinggal di rumahnya, murid yang datang silih berganti. Cuma karena kondisi sekarang ini ada perubahan. Terkadang ya gurunya yang datang ke rumah, datang ke rumah muridnya. Bukan lagi murid yang mendatangi guru, tapi guru yang mendatangi murid. Dan ini ya termasuk kemunduran dalam adab sebenarnya. Cuma karena kondisi, terus kalau mau dibiarkan seperti dahulu, tunggu murid datang, tidak datang-datang, sehingga ilmu itu tidak bisa tersebarkan. Jadi ya kalau muridnya tidak datang, ya gurunya yang datang. Karena tujuannya bagaimana ilmu ini tersampaikan. Bagaimana manusia itu bisa menimba ilmu, mendapatkan ilmu.
Sekalipun ini memang sesuatu yang membuat banyak waktu para ulama itu, para guru-guru kita itu waktunya habis karena perjalanan. Kalau zaman dahulu tidak. Guru itu di rumahnya mengkaji. Kalau ada murid belajar. Muridnya pergi, dia belajar lagi. Jadi waktu betul-betul efisien untuk mengkaji ilmu. Kalau sekarang ya perjalanan terkadang 1 jam, 2 jam sampai di tempat. Pengajiannya cuma 1 jam. Terkadang khutbahnya 15 menit. Perjalanannya 4 jam pulang balik. Jadi habis waktu di perjalanan, sedangkan ilmu yang tersalurkan biasanya sedikit. Makanya ketika ada ulama yang datang ke tempat kita, bukan lagi kita yang datang, ini suatu kemudahan bagi penuntut ilmu. Kemudahan bagi penuntut ilmu. Kalau zaman dahulu penuntut ilmu harus pergi ke tempat-tempat di mana ada guru-guru. Kalau sekarang terkadang majelis-majelis ilmu sudah diadakan di masjid, di samping rumah, terkadang diadakan di rumahnya. Majelis ilmu itu diadakan di rumahnya atau di rumah tetangganya. Jadi ini suatu kesempatan besar, dan sampai justru semakin dimudahkan semakin jauh dari ilmu. Jadi ini menjadi tanggung jawab nanti di akhirat. Ilmu sudah dimudahkan, bahkan terkadang ini seperti ini, media-media Zoom ini hanya tinggal di rumah duduk, tinggal mendengarkan, itu pun masih banyak orang yang melalaikan. Ya. Kalau zaman dahulu tidak ada seperti ini, harus pergi jauh. Sekarang tinggal buka HP, dengarkan pengajian, alhamdulillah dapat ilmu. Jadi fasilitas-fasilitas ini seharusnya lebih dimanfaatkan. Jadi di sini Syekh Andre Guruta menyebutkan adab bertamu dalam kitab ini karena di zaman dahulu yang seperti itu, murid datang ke rumah guru bertamu, datang sebagai tamu, datang sebagai murid, sehingga harus adab-adab bertamu itu diperhatikan. Adab berkunjung kepada ulama, bertamu kepada ulama, apakah dalam urusan keluarga, urusan dunia atau urusan akhirat, selama kita sebagai tamu harus adab-adab diutamakan sebagai penuntut ilmu dan sebagai umat Islam secara umum. Ketika kita berkunjung ke rumah seseorang, mesti memperhatikan adab-adab bertamu ini, karena termasuk akhlak etika yang sangat dianjurkan dalam Islam. Di sini Syekh rahimahullah taala menyebutkan satu ayat di surah An-Nur ayat 27. Memang ini surah An-Nur ini termasuk surah yang banyak berbicara tentang etika, tentang adab. Ini orang-orang yang ingin mengkaji adab, etika dalam Al-Quran itu dianjurkan mengkaji surah An-Nur. Di antara etika yang disebutkan di surah An-Nur ini ayat 27, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disebutkan di sini orang yang beriman karena orang yang berimanlah yang lebih pantas mempergunakan adab ini, mengamalkan adab ini, sekalipun adab ini diperintahkan untuk seluruh manusia, tapi disebutkan orang beriman karena mereka yang lebih ditekankan untuk mengamalkan adab ini. Maka kalau ada orang beriman yang tidak menjalankan adab etika dalam bertamu ini, maka itu suatu kekurangan, kelemahan dalam iman seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Jangan kalian masuk ke suatu rumah, masuk ke rumah seseorang, ghayra buyutikum, yang mana bukan rumah, yang merupakan bukan rumah orang lain. Kita ingin masuk ke dalam suatu rumah, yang mana rumah itu bukan rumah kita, jangan memasukinya hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin.
kepada penghuninya, kepada pemilik rumah. Wa tusallimu ala ahliha, dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan salam, karena di antara etika bertamu nanti kita lihat bahwa di antaranya adalah memberi salam. Jadi jangan masuk rumah seseorang sebelum meminta izin dan mengucapkan salam. Dzalikum khairul lakum. Hal itu lebih baik bagi kalian. Minta izin, mengucapkan salam ketika masuk rumah yang bukan rumah kita, itu adalah suatu kebaikan. Dan kebaikan bagi diri kita, kebaikan bagi si penghuni rumah, kebaikan di dunia, karena banyak perkara-perkara, hal-hal, ada mungkin hal-hal yang tidak pantas kita lihat. Ada hal-hal yang tidak pantas kita saksikan di rumahnya orang. Orang sedang terbuka auratnya, ada seseorang sedang tidak ingin dijenguk. Itu baik bagi kita di dunia dan baik bagi kita di akhirat, karena kita mendapatkan pahala, karena kita menjalankan adab-adab etika yang dianjurkan dalam Islam. Kita mendapatkan pahala dengan mengucapkan salam. Pokoknya banyak kebaikan-kebaikan apabila kita menjalankan adab ini. La'allakum tadhakkarun, agar kalian senantiasa ingat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat adab-adab etika, terkhusus etika atau adab ketika bertamu. Ini ayat yang disebutkan oleh Andre Kuruka dalam bab ini. Insyaallah kita akan kaji secara meluas malam ini tentang adab dan etika bertamu. Nah, di sini Syekh menyebutkan satu ayat sebagai isyarat, ya, dengan harapan kita sudah paham secara keseluruhan, secara menyeluruh tentang adab-adab ini. Gurutta menyebutkan satu ayat untuk bagaimana kita mengkaji lebih luas tentang adab ini, karena adab ini termasuk adab yang penting, adab yang senantiasa kita alami, ya. Hampir setiap hari atau setiap pekan atau setiap bulan kita berziarah atau berkunjung atau masuk ke rumahnya orang, sehingga adab ini mesti kita amalkan. Dan kalaupun kita di asrama seumpamanya, termasuk juga masuk kamarnya orang, masuk kamar, masuk ke ruangannya ustaz, masuk ke kantor pondok. Ini termasuk diamalkan juga ini adab-adab ini, etika ini, karena tujuannya sama. Ya, tujuannya sama untuk menjaga etika adab. Ada hal-hal yang nanti akan kita jelaskan bahwa etika-etika ini untuk menjaga hak-hak orang lain. Jadi tidak mesti rumah yang kita masuki, bisa jadi asramanya orang, kamarnya tetangga kamar kita di asrama, atau di kantor, berkunjung ke kamarnya ustaz. Itu harus ada etikanya. Pertama yang kita bahas di sini tentang keutamaan bertamu. Sebelum kita masuk adab bertamu, kita jelaskan dulu tentang keutamaan bertamu. Jadi bertamu ini berkunjung, berziarah ke rumah seorang muslim, ke rumah keluarga, ke rumah sahabat, terlebih lagi ke rumah ulama, ke rumah guru-guru kita. Ini sesuatu yang sangat mulia, termasuk amalan yang dianjurkan. Di antara keutamaan bertamu ini secara umum, yang pertama di sini bahwasanya apabila kita bertamu, maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang berkunjung, bertamu ke rumah sahabatnya, ke rumah temannya, ke rumah gurunya. Bahkan lebih-lebih lagi kalau ke rumah keluarga sendiri. Karena ini termasuk silaturahim.
yang dianjurkan. Hadis diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya." Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib, kata Allah, mendapatkan cintaku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Jadi kalau kita berteman, bersahabat, saling mencintai sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai seorang muslim karena Allah memerintahkan kita mencintai seorang muslim karena muslim itu mencintai Allah, rajin beribadah, taat beribadah, dia seorang penuntut ilmu, dia seorang ulama. Kita cintai dia karena Allah, bukan karena materi, bukan karena dunia, bukan karena urusan-urusan dunia, tapi kita murni mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, dia berhak mendapatkan cintanya, ya. Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Dan wajib berhak mendapatkan cintaku bagi orang yang saling berkunjung, saling menziarahi, saling bertamu satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita datang berkunjung ke rumah sahabat kita, ke rumah teman kita, itu kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat mahabbati lil mutabadhina fiyya. Berhak juga mendapatkan cintaku bagi orang yang saling memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Saling berbagi, saling menolong, saling membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat mahabbati lil mutasaffina fil mutawasilina. Dan berhak mendapatkan cintaku bagi orang yang saling berteman, saling bersahabat, dan saling mengunjungi keluarga kerabat, saling silaturahim. Ini 4 orang yang diberikan cintanya Allah. Orang yang melakukan 4 amanah ini mendapatkan cinta dari Allah. Saling mencintai karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, saling berbagi karena Allah, dan saling menyambung silaturahim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 orang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan orang yang bertamu, berkunjung karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhak mendapatkan surganya Allah bagi orang yang mengunjungi sahabatnya, mengunjungi temannya, bertamu ke rumah sahabatnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan." Man 'ada maridan. Siapa yang mengunjungi orang yang sedang sakit. Jadi kalau ada teman sakit, datang berkunjung. Au zara akhal lahu fillah, atau menziarahi, bertamu kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya orang yang mengunjungi orang sakit? Atau dia tidak sakit, hanya datang berkunjung, memberi salam, tanyakan kabarnya. Nadahu munadi. Kata Rasulullah, maka akan dipanggil oleh seorang yang memanggil, antibta wa taba mamsyakum. Antibta wa taba mamsyakum. Itu artinya kamu sudah berbuat baik. Dan Allah berjalan, dan kamu berjalan dalam suatu kebaikan. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan Allah telah menyiapkan bagimu tempat yang mulia di surga. Ketika kita berkunjung, Allah menyiapkan tempat kita di surga. Ketika kita menjenguk orang sakit, atau ketika kita datang berziarah, bertamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena ada sesuatu urusan dunia yang kita inginkan, tapi hanya karena ingin bertemu, mempererat ukhuwah
mempererat silaturahim. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kita masuk ke adab-adab bertamu. Adab-adab bertamu. Yang pertama di antara adab bertamu ini yaitu memilih waktu yang tepat. Memilih waktu yang pas dalam bertamu. Jadi tidak 24 jam orang bebas bertamu. Betul bertamu itu dianjurkan, tapi harus melihat kondisi, keadaan. Mana waktu yang memungkinkan kita untuk bertamu. Supaya kita tidak memberatkan si pemilik rumah, tidak mengganggu, terkhusus waktu-waktu istirahatnya, ya, waktu-waktu untuk keluarganya, sampai dia punya waktu khusus untuk bersama keluarganya, kita datang berkunjung sehingga waktu untuk keluarganya kita ambil. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengajarkan kita, memberitahukan kepada kita di antara waktu-waktu yang diambil untuk bertamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak kalian, laki-laki atau perempuan di masa dahulu ada budak. Hendaklah mereka ini meminta izin kepada kalian apabila ingin bertamu, apabila ingin berkunjung, apabila ingin menghadap. Walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Ketika ingin bertemu, ketika ingin meminta sesuatu, budak-budaknya ini atau orang-orang yang belum balik. Ini orang yang belum balik disuruh. Apalagi kalau yang sudah balik. Salasa marrat. 3 waktu yang ketika mereka datang harus meminta izin. Atau min qabli salatil fajr. Sebelum salat fajar. Ini harus minta izin dulu. Karena waktu ini biasanya bukan waktu berkunjung. Ini kalau mau datang pada waktu itu, tanyakan dulu. Bagaimana? Bisa saya datang? Bisa saya masuk? Karena waktu-waktu seperti ini, biasa saja mereka sedang beribadah, lagi sholat tahajud, atau masih tidur. Wahina tada'una thiyabakum minadh dhahira. Kemudian waktu yang kedua yang harus diperhatikan adalah di waktu zuhur, setelah sholat zuhur, atau beberapa saat sebelum sholat zuhur. Ini waktu-waktu ini waktu istirahat. Kalau ingin berkunjung, tanyakan dulu, minta izin dulu. Apalagi di masa sekarang sudah ada media, katakan saya mau berkunjung jam sekian, ada waktu atau tidak. Kalau dibalas ada, silakan datang. Kalau tidak dibalas, jangan datang. Karena itu menunjukkan bahwa dia tidak siap menerima tamu pada waktu itu. Wahina tadawuna siyabakum minal nadhira wa min ba'dil isya. Begitu pula setelah sholat isya. Harus minta izin dulu. Kenapa? Karena setelah sholat isya bisa jadi orang sudah tidur. Kebiasaannya Nabi SAW itu tidur setelah sholat isya. Ini salah seoratul lakum laisa alaikum junahun wala alaikum junahun ba'dahunna. Selain 3 ini mungkin kita datang sekalipun tidak minta izin di waktu pagi karena biasanya memang orang terbuka di waktu-waktu itu. Tapi 3 ini jangan datang berkunjung kecuali sudah ada izin. Jangan masuk begitu saja, datang begitu saja karena ini bukan waktu yang baik untuk berkunjung. Sebelum sholat subuh, di waktu tengah hari, dan setelah sholat isya. Jadi kalau mau datang, minta izin. Kalau setelah sholat isya diizinkan datang saja. Tapi kalau tidak minta izin, jangan. Nah, jangan sampai mengganggu. Kita ketok-ketok, orang sudah mau tidur. Kita datang ketok-ketok, mengganggu. Di waktu duhur, orang sedang istirahat, kita ketok-ketok. Itu juga bisa mengganggu. Jadi intinya apa? Memilih waktu yang tepat. Dan ini waktu ini beda antara satu orang dengan orang lain. Artinya tidak ada ukuran. Ada orang mungkin terima tamu kapan saja. Ada orang punya waktu-waktu sibuk di waktu-waktu tertentu.
Sehingga kita harus memperhatikan kondisi tuan rumah yang akan kita datang kunjungi. Kemudian yang kedua, ini yang disebutkan oleh Antre Guruta dalam ayat ini, yaitu meminta izin sebelum masuk rumah. Bagaimana yang tadi kita sebutkan dalam ayat yang dicantumkan oleh Antre Guruta dalam bab ini. Kemudian yang ketiga, memberi salam. Jadi setelah minta izin, ketuk-ketuk, kemudian memberi salam. Jadi lain minta izin, lain salamnya. Lain minta izinnya, minta izin masuk, lain salamnya. Karena bisa jadi kita memberi salam, dia jawab salam, tapi belum tentu kita diizinkan masuk. Atau kita sudah diizinkan masuk, tapi kita belum membaca salam. Jadi dua ini, izin dan salam, dua sesuatu yang terpisah. Minta izin dulu, diizinkan masuk atau tidak. Ketika diizinkan masuk, baru kita mengucapkan salam. Karena terkadang ada orang, dia minta izin, tapi sambil masuk ke dalam. Kita biasanya rumahnya orang Indonesia kan ini terbuka biasanya, tidak tertutup. Beda orang Arab. Orang Arab itu rumahnya tertutup. Lalu kita rumahnya terbuka. Jadi terkadang dia minta izin tapi atau assalamualaikum tapi sudah di dalam, sudah masuk ke dalam masuk ke ruang tamu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada di ruang tamu, masuk di ruang tengah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada lagi di ruang tengah, masuk lagi di dapur. Ini apa gunanya minta izin kalau sudah di dalam rumah? Minta izin itu sebelum masuk rumah. Memberi salam itu sebelum masuk rumah. Ini kalau sudah di dalam. Jadi jangan masuk ke rumah orang sekali itu pintunya terbuka. Kalau tidak diizinkan. Nah, banyak orang minta izin sambil masuk ke dalam. Sampai ke dapur, sampai ke WC. Apalagi gunanya minta izin kalau sudah berada di dalam. Karena Nabi SAW mengatakan, innama ju'ila isti'dzanu min ajlil basar. Kenapa disyariatkan kita meminta izin? Untuk menjaga pandangan. Jangan sampai kita masuk ke rumah orang melihat sesuatu yang haram kita lihat. Jadi di antara hadis yang menyebutkan tentang mengucapkan salam ketika masuk ke rumah seseorang, ini hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimah adaha salasan. Nabi kalau berbicara menyampaikan sesuatu, Nabi ulang 3 kali ucapannya. Hatta tufhama anhu, agar cepat dipahami atau mudah dipahami. Kalau ada sesuatu yang penting mau kita sampaikan, usahakan diulang 3 kali. Karena terkadang disampaikan 1 kali mungkin tidak terlalu didengar. Sampaikan kedua kalinya belum terlalu dipaham. Sampaikan ketiga kalinya insya Allah sudah paham. Wa idza ata ala qaumin, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang berkunjung kepada satu kaum, mengunjungi seseorang, sallama alaihim salatan. Mengucapkan salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jawaban. Tunggu dulu. Dan sampai dia lagi baru bangun atau dia lagi siap-siap. Setelah lama kita tunggu, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Mungkin dia belum. Masih di WC, cuci muka, ganti baju. Apa semua dia rapikan rumahnya. Karena kita mau masuk rumahnya, dia rapikan dulu. Mungkin rumahnya berantakan. Kemudian yang 3 kalinya, kita salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalau orangnya ada, dengar apa salam kita, dan dia ingin menerima kita, pasti dibuang. Tapi kalau tidak, sudah 3 kali, maka sebaiknya kita pulang. Sebagaimana di sini di hadisnya Khalad bin Hambal, bahwasanya Safwan bin Umayyah ini mengutusnya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedang ada di perbukitan di Makkah. Lalu dia masuk rumah tanpa meminta salam, masuk ke dalam tanpa meminta salam. Lalu mengatakan irji, keluar dulu. Kemudian ucapkan, disuruh keluar. Dan keluar dulu kamu, kemudian ucapkan salam. Jadi ini menunjukkan bahwa salam itu diucapkan sebelum masuk.
Kalau sudah di dalam, keluar dulu. Baru ucapkan salam. Kemudian di hadis yang lain, di riwayat yang lain, ada juga ini. Seorang sahabat ini minta izin kepada Nabi untuk masuk. Nabi SAW berkata kepada dia, "Ukhruj ila hadza fa'allimhu istizan." Ada seseorang ingin datang berkunjung kepada Nabi bertamu, tapi cara bertamunya kurang tepat. Jadi Nabi mengutus pelayannya mengatakan keluar, ajarkan dia bagaimana cara meminta izin. Fakullahu kul assalamualaikum adkhul. Assalamualaikum, apa boleh saya masuk? Assalamualaikum, ada orang di rumah. Begitu cara memberi salam yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memberi salam sambil meminta izin. Kemudian yang keempat, di antara adab ketika bertamu, apabila kita sudah memberi salam, meminta izin sebanyak 3 kali, dan tidak ada jawaban, maka segera pulang. Kalau kita merasa bahwa salam kita ini sudah kedengaran, dan kita merasa bahwa kalau ada orang yang sadar, artinya orang yang tersadar di dalam, artinya tidak tidur, ataupun bahkan kalau dia tidur, dia bisa mendengarkan izin kita, maka dan tidak dijawab setelah 3 kali kita meminta izin, 3 kali meminta salam, maka hendaknya kita pulang. Karena kemungkinan si pemilik rumah tidak ada. Atau kemungkinan ada dan tidak mau menerima kita. Ya, apalagi kalau kita belum buat janjian. Kita belum ada janjian untuk bertemu. Ya, kalau kita belum ada janjian bertemu, kita sudah minta izin, memberi salam 3 kali, tidak ada balasan, maka kita dianjurkan untuk pulang. Jangan ketuk-ketuk, memberi salam sampai 10-20 kali. Seolah-olah memaksa supaya tuan rumah bukakan dia pintu. Jadi 3 kali saja, cukup 3 kali, maka kita pulang. Ini terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Abu Musa al-Ash'ari meminta izin datang berkunjung kepada Umar bin Khattab, atau dia dipanggil oleh Umar bin Khattab, tapi setelah sampai di rumah Umar bin Khattab, ternyata dia memberi salam 3 kali, tidak ada jawaban. Akhirnya dia pulang. Akhirnya dia, Abu Musa al-Ash'ari pulang. Setelah dia pulang, Umar bin Khattab, mana ini Abu Musa al-Ash'ari? Saya tunggu-tunggu tidak datang. Akhirnya dipanggil lagi Abu Musa al-Ash'ari. Dan kenapa saya panggil kamu tidak datang-datang? Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, dan saya sudah datang. Saya sudah minta izin memberi salam 3 kali, tidak ada balasan. Saya pulang. Kenapa pulang? Karena saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan." Apabila seseorang di antara kalian meminta izin 3 kali, falam yu'zan lahu, kemudian tidak ada izin, tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban dari pemilik rumah untuk mengizinkan kita masuk, falyarja', kata Rasulullah, maka hendaklah dia pulang. Jadi Abu Musa mengamalkan hadis Nabi. Ketika dipanggil oleh Umar bin Khattab, dia datang ke rumah Umar bin Khattab, ternyata minta izin 3 kali, tidak dibukakan pintu, tidak diberikan izin, tidak ada respon, ya pulang. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi atau yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara adab juga ketika bertamu meminta izin, hendaknya memperkenalkan diri ketika bertamu. Ya, supaya tuan rumah tahu bahwa yang mau masuk ini adalah kita. Dia kenal dengan kita, sebut nama lah masuk. Menyebutkan nama. Assalamualaikum, saya ini mau masuk. Assalamualaikum, saya ini saya Umar mau berkunjung. Karena bisa jadi ada orang yang dia terima, ada orang yang tidak mau terima. Kalau dia tahu bahwa kita ini orangnya, maka dia terima. Atau kalau dia tahu bahwa kita yang mau berkunjung, dia tidak akan terima. Karena itu haknya tuan rumah.
memilih-milih siapa yang dia terima untuk masuk ke dalam rumahnya. Jadi memperkenalkan diri. Siapa diri kita yang meminta izin kepada tuan rumah. Ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Masanya Nabi SAW sedang minum. Kemudian datang Umar bin Khattab meminta izin. Nabi sedang minum. Umar bin Khattab mengunjungi Nabi. Kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayadkhulu Umar. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayadkhulu Umar. Apakah Umar boleh masuk? Dia perkenalkan diri bahwa saya ini Umar, bisa masuk. Umar bin Khattab memperkenalkan diri. Karena terkadang orang mengatakan, tidak perlu saya sebut nama, paling dia kenal suara saya. Assalamualaikum, siapa? Saya. Saya siapa? Karena tidak kenal. Bisa jadi suaranya mirip. Sebagaimana ini terjadi. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi. Saya mendatangi Nabi dalam urusan utang yang pernah dipinjam oleh bapak aku. Pada faktul bab, saya ketuk-ketuk pintu. Ketuk pintunya Nabi SAW. Maqala man dha? Nabi mengatakan, siapa itu di luar? Ketuk-ketuk. Siapa yang ketuk-ketuk itu? Jabir mengatakan, qultu ana. Jabir mengatakan, saya. Rasul mengatakan, siapa di luar? Mengatakan, saya. Maqala Nabi mengatakan, Ana, saya siapa? Artinya apa? Sini Jabir mengatakan, ka'annahu karya. Nabi tidak senang ketika orang ditanya siapa, kemudian mengatakan saya. Saya siapa? Kasih sebut nama. Kalau ditanya siapa, sebut nama. Jangan mengatakan saya siapa? Banyak orang, semua orang mengatakan saya. Jadi termasuk adab ketika ditanya siapa ini, sama dengan di telepon biasanya. Lo siapa ini? Nah, saya, maksud itu. Ya, jangan sampai orang sudah lupa. Malu juga kalau bilang lupa. Jadi langsung saya sebut nama. Halo, saya ini. Sebutkan nama. Jangan merahasiakan lah. Nah, saya ini ya, terkadang ngerjain temannya. Kenapa? Karena bisa jadi orang sudah lupa suara kita. Atau terkadang lupa diri kita. Sehingga kita harus memperkenalkan. Jadi ini berlaku ketika kita berkunjung ke rumah seseorang, begitu pula dalam komunikasi lewat HP, menelpon, orang tidak kenal suara kita. Jangan cuma mengatakan saya siapa. Itu diantara adab pertama. Kemudian ketika kita datang ke rumah orang, meminta izin untuk bertamu, mengetuk pintu, jangan menghadap pintu rumahnya. Jangan berdiri di depan pintu. Kenapa? Karena kalau kita berdiri di depan pintu, ketika tuan rumah membuka pintu, kelihatan langsung ke dalam rumahnya. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak pantas bagi kita untuk dilihat. Jadi sebaiknya menyamping, berdiri di samping pintu. Nanti diizinkan masuk, baru masuk. Karena apa? Nabi SAW dalam hadisnya ini Abdullah bin Mus mengatakan anna Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW karena idza ata baban. Nabi kalau mendatangi pintu rumah seseorang yuridu ayyasta'dina, dan Nabi ingin meminta izin masuk ke rumah tersebut, lam yastaqbilhu. Nabi tidak menghadap pintunya. Ja'a yaminan wa shimal. Tapi Nabi berdiri di samping kanan pintu, ada di samping kiri pintu. Sesuaikan. Mana yang sesuai, apakah di kanan atau di kiri. Fa in adzina lahu, kalau diizinkan Nabi masuk, wa illa insaraf. Kalau Nabi tidak diizinkan, Nabi pulang. Nabi sendiri kalau minta izin diizinkan baru masuk, kalau tidak diizinkan pulang. Mengatakan saya Nabi, kenapa tidak mengizinkan saya masuk rumah? Tidak, ini haknya orang. Dan mengatakan saya kan temannya, saya sahabatnya. Saya dulu begini, saya dulu tidak. Bisa jadi ada keadaan kondisi seseorang tidak siap untuk menerima tamu siapapun orangnya. Itu haknya si pemilik rumah. Kemudian di antara adab ketika kita
meminta izin, nah ini juga banyak dilanggar itu. Jangan mengintip masuk ke rumahnya orang. Terkadang assalamualaikum, tidak dia ada jendelanya terbuka di itu masuk. Assalamualaikum. Bahas tidak terlihat di jendela depan, pergi lagi di samping rumahnya orang. Mengintip dulu. Tidak apa pergi lagi di belakang mengintip. Apa gunanya meminta izin kalau kita sudah mengintip? Ya. Apa gunanya kita meminta izin? Kita minta izin kalau kita sudah lihat isi rumahnya orang. Jadi ketika meminta izin, jangan mengintip sekalipun mungkin jendelanya terbuka, sekalipun pintu rumahnya terbuka, kita assalamualaikum sambil menoleh-noleh masuk ke dalam, ada koran di dalam. Jangan. Sebagaimana di riwayat Sahal bin Sa'ad ini, suatu hari seorang pernah menengok ke salah satu kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan tahu bahwa kamarnya Nabi itu di pinggir Masjid Nabawi. Jadi dia menengok-nengok masuk ke kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi sedang membawa sisir untuk menyisir rambut. Ketika melihat orang ini menengok masuk ke rumahnya Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau a'lamu annaka tanzur." Seandainya saya tahu kalau kamu itu mengintip, la ta'antu bihi fi ainaika. Saya akan menusuk dengan sisir ini ke matamu. Dan seandainya saya tahu kalau kau mengintip, saya colok matamu dengan sisir ini. Kata Rasulullah. Rasulullah yang kasih sayang, yang penuh rahmat, yang cinta kepada umatnya. Tapi ketika ada orang mengintip ke dalam rumahnya seorang, Nabi mengatakan saya colok matanya. Kenapa? Inna maju ilal istizanu min ajil basar. Karena disyariatkan meminta izin sebelum masuk rumah orang itu adalah supaya kita tidak sembarang lihat. Tapi kalau kita sudah melihat ke sana kemari ke dalam rumahnya orang, apalagi tidak ada lagi manfaat dari minta izin atau mengucapkan salam. Kemudian selanjutnya di antara adab ketika bertamu itu mengetuk pintu secukupnya. Ini jangan mengetuk pintu kayak mau dirobohkan pintunya orang. Kadang, assalamualaikum, saya mau dirobohkan rumahnya orang. Itu tidak pantas. Dan jangan juga mengetuk kecil sekali, tidak kedengaran. Tapi secukupnya. Kita mengetuk pintu, kita merasa bahwa orang yang di dalam itu sudah dengar. Jadi ketukan pintu kita diusahakan kita merasa bahwa sudah kedengar. Kalau rumahnya punya bel, pakai belnya. Dan pukul bel juga jangan dipencet terus. Jadi bunyikan secukupnya. Pencet sebentar, berhenti lagi. Biarkan kasih waktu jeda kesempatan tuan rumah untuk melihat siapa yang datang, merapikan pakaiannya atau mempersiapkan diri untuk menerima kita sebagai tamu. Jadi boleh mengetuk pintu tapi sewajarnya. Nah, kemudian kalau ada belnya kita pencet bel sewajarnya juga. Jangan dipencet-pencet terus sehingga mengganggu orang yang ada di rumah. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil azafir." Di dahulu itu pintunya Nabi itu kalau diketuk pakai kuku. Bukan pakai panjagur begini. Assalamualaikum. Apa? Itu bukan minta izin namanya. Itu menggerebek rumahnya orang. Tapi pakai kuku. Ujung kuku ini dipakai mengetuk. Kalau pintunya bisa pakai itu. Kemudian yang adab yang ke-9, kalau ternyata kita minta izin dan tuan rumah mendengarkan izin kita, ternyata kita disuruh pulang. Dan maaf, saya tidak terima tamu. Maka seorang muslim itu harus pulang dengan suka hati.
Jangan pulang dengan perasaan tersinggung. Jangan pulang dengan perasaan marah, dengan perasaan kecewa. Tidak. Kalau memang kita datang berkunjung, kemudian tuan rumah minta maaf, maaf saya tidak bisa terima tamu. Maaf datang lain kali saja. Maaf kami tidak siap menerima tamu. Maka silakan pulang. Jangan ada perasaan benci. Karena itu haknya dia. Harus kita hormati. Harus kita hargai sikap tuan rumah. Yang mengatakan ini sombong sekali, ini apa? Kita tidak tahu kondisi orang bagaimana. Kita tidak tahu keadaan orang bagaimana. Jadi ketika kita disuruh pulang, maka kita pulang. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam tajidu fiha ahadan." Kalau kamu meminta izin suatu rumah dan ternyata di rumah itu tidak ada orang, tuan rumahnya sedang tidak ada, fala tadkhuluha. Jangan kalian masuk. Jangan kalian masuk. Tunggu di luar kalau mau menunggu. Hatta yu'zana, sampai ada yang mengizinkan. Wa in qila lakum, kalau dikatakan kepada kalian irji'u, tuan rumahnya keluar. Ada apa? Saya mau bertamu. Pulang dulu. Saya tidak terima tamu. Apalagi kalau kita datang ke rumah guru kita. Kita sebagai murid harus terima. Kenapa ini? Tuan guru ini sombong sekali. Ustaz ini tidak mau terima tamu. Tidak menghargai tamu. Tidak menghormati tamu. Ini terus menuduh-nuduh bahwa gurunya ini tidak mengamalkan hadis Nabi. Fal yukrim daifu. Tidak. Perintah memuliakan tamu itu kalau kita sudah izinkan masuk. Jadi kalau tamunya sudah kita izinkan masuk, maka kita wajib memuliakan tamu. Tapi kalau tamunya belum masuk, maka kita boleh menyuruhnya pulang. Karena kita tidak siap. Tapi kalau kita sudah izinkan dia masuk, berarti kita siap melayaninya. Makanya ketika disuruh pulang, kata Allah di sini, wa idza qila lakum irji'u farji'u. Karena bisa jadi tuan rumahnya tidak siap untuk melayani kita. Jangan sampai dia cuma dapat dosa saja. Kita diizinkan masuk, kemudian tidak bisa memberikan pelayanan. Mungkin dia sedang sibuk, dia sedang punya pekerjaan lain. Sehingga kita mungkin dicuekin, tidak dipedulikan di dalam rumahnya. Sehingga dia dapat dosa. Maka supaya tidak dia dapat dosa, mending kita diusir, disuruh pulang. Suruh datang lain kali di waktu yang lain. Kemudian di sini Allah mengatakan, wa idza qila lakum irji'u farji'u, kalau dikatakan kepada kalian pulanglah, maka pulanglah, wa azka lakum. Itu lebih mulia, lebih baik bagi kalian, lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah lebih mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi itu lebih baik daripada kita masuk sedangkan tuan rumah tidak siap. Dan kita pulang tidak dengan membawa perasaan marah, membawa perasaan jengkel. Suruh pulang. Kemudian ini juga termasuk adab ini, banyak juga dilanggar ini. Ketika kita bertamu, apakah kita masih di luar atau kita sudah berada di dalam, itu jangan menguping pembicaraan orang. Jangan menguping pembicaraan orang. Terkadang kita di luar minta isi, ternyata ada suara-suara di dalam. Apa yang bilang di dalam ini? Sedang apa di dalam? Jangan. Sebagaimana kita tidak boleh melihat ke dalam, mengintip, begitu juga kita tidak boleh menguping. Mungkin ada pembicaraan rahasia di antara mereka di dalam tuan rumah, atau ada rahasia, atau ada pembicaraan yang tidak pantas kita dengarkan. Sehingga usahakan jangan menguping. Mungkin kita dengar suara-suara ada orang bicara di dalam, kita mau perjelas apa yang dibahas di dalam ini, apa yang dibicarakan. Jangan kepo. Sembarang mau tahu urusannya orang. Kalau bukan urusan kita, jangan turut campur. Dan ketika kita minta izin, jangan menguping pembicaraan orang. Baik ketika kita masih di luar atau kita di dalam. Terkadang kita sudah diizinkan masuk. Diizinkan masuk oleh tuan rumah. Kemudian tuan rumahnya masuk ke dalam, ternyata dia bicara sama istrinya, bicara sama anaknya apa. Jangan sampai menguping.
Jangan berusaha konsentrasi mendengarkannya. Cari sibukkan sesuatu, sibukkan diri supaya tidak memperhatikan pembicaraan orang lain. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadits qaum." Siapa yang mencuri pendengaran, mencuri-curi pembicaraan orang lain, menguping pembicaraan orang lain, wahum lahu karihun. Nah, ini terkhusus kalau mereka tidak senang. Mereka tidak senang dikuping, didengar. Tapi kalau pembicaraannya pembicaraan umum, pembicaraannya tuan rumah tidak tidak merahasiakannya. Karena kan biasa ada pembicaraan itu bisi-bisi. Kalau bisi-bisi jangan dikuping. Tapi kalau dia bicara biasa berarti sesuatu yang disengaja atau sesuatu yang tidak tuan rumahnya tidak marah kalau didengarkan pembicaraannya, apalagi sengaja terkadang besar suaranya, ini tidak mengapa. Tapi kalau mereka tidak senang pembicaranya didengar, kemudian kita menguping, au yafiruna minhu. Terkadang ada orang ketika bicara dia menyepi. Dia memang sengaja menjauh dari kerumun. Tiba-tiba kita datang pergi mendengar. Jangan. Kalau mereka menjauh, jangan ikut-ikutan di situ. Kalau memang ada pembicaraan yang rahasia, jangan kita ikut mendengarkan. Kata Rasulullah, siapa yang mencari-cari, menguping pendengaran pembicaraan seseorang padahal orang tersebut tidak senang, dan bahkan terkadang sudah berusaha menyendiri terus kita menguping, kata Rasulullah di sini, subba fi udhunihi al-anuku yaumal qiyam. Maka telinganya itu disirami dengan cairan tembaga. Jadi telinganya disiram dengan cairan tembaga nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena suka menguping pembicaraan orang lain. Kemudian selanjutnya di antara adab ketika kita bertamu, ketika kita sudah ketika kita sudah diizinkan, kita sudah masuk ke dalam, kita sudah minta izin, memberi salam. Maka ketika kita berada di dalam rumah seseorang, maka kita harus menghormati hak privasi tuan rumah, memuliakan tuan rumah. Jangan mengatakan tamu adalah raja, seenaknya saya di situ. Tidak, kita tamu tetap menghormati hak-haknya, kehormatannya tuan rumah. Jangan seenaknya di rumahnya orang. Kalau kita dipersilakan duduk di suatu tempat, jangan pindah-pindah tempat-tempat. Jangan seenaknya duduk di mana saja di rumahnya orang. Kalau disuruh mengatakan duduk di sini, ya duduk di situ. Kalau mau pindah tempat, minta izin, bisa saya pindah ke sini. Kenapa? Karena bisa jadi ada tempat-tempat duduk itu tidak pantas kita tempati. Mungkin ada tempat duduk itu tempat khusus untuk si tuan rumah. Makanya di sini riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la ya'ummanna ar-rajulu rajula fi sultan. Ini termasuk adab ini. Ketika kita berkunjung di rumah seseorang, kita tidak boleh mengimami tuan rumah. Ketika tiba waktu sholat, kita sholat di rumahnya, jangan kita menjadi imam. Siapapun diri kita, sekalipun kita lebih tinggi bacaannya, kita lebih alim daripada si pemilik rumah, maka tidak boleh kita menjadi imam di rumah seseorang kecuali dia yang mengizinkan. Kecuali dia yang menyuruh kita menjadi imam. Tapi kalau kita tidak diizinkan menjadi imam, jangan menjadi. La ya'ummanna ar-rajulu fi sultan. Jangan seseorang menjadi imam di kekuasaan seseorang. Ini termasuk di dalam rumah atau di dalam suatu masjid. Ada masjid sudah ditetapkan imam tetapnya. Ada imam rawatibnya. Ada imam yang sudah diberikan tugas untuk mengimami. Maka orang yang datang, orang yang singgah, berkunjung di suatu masjid, nah masjidnya sudah ada imam tetapnya, maka pendatang ini tidak boleh langsung jadi imam. Sekalipun dia lebih berilmu, sekalipun bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih banyak,
dia tidak boleh seenaknya maju menjadi imam kecuali imam tetapnya yang mengizinkan. Jadi kata Rasulullah, la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani wa la yaq'udu fi baiti ala takrumati. Dan jangan duduk di rumahnya seseorang di tempat duduk yang khusus untuk dia. Biasa di rumahnya orang itu ada memang kursi khusus untuk tuan rumah. Di situ kursinya dia, tempatnya dia duduk untuk menyambut tamu-tamunya. Jangan kita tiba-tiba langsung duduk di tempatnya orang. Ya. Di tempat yang biasa dia tempati untuk duduk. Itu termasuk sifat yang tidak baik karena tidak memuliakan si pemilik rumah. Betul, tuan rumah diwajibkan memuliakan tamu, tapi tamu juga harus tahu diri, tetap menjaga kehormatan si pemilik rumah. Jadi jangan mengimami dan jangan duduk atau apalagi masuk ke dalam ke rumahnya orang, ke kamarnya orang. Jangan menempati tempat, jangan menduduki tempat kecuali atas izin si pemilik rumah. Suruh duduk di sini, di situ saja. Kalau mau pindah minta izin. Jangan duduk di tempat duduk khususnya si tuan rumah. Ini termasuk adat. Karena terkadang rumah itu ada tempat duduk itu, kalau kita duduk di situ kelihatan semua isi rumahnya ke dalam. Sehingga orang lewat-lewat mungkin tidak pakai hijab, ada aurat terbuka, kita lihat, kita sadari atau tidak sadari, kita sengaja atau tidak sengaja, maka duduk di tempat yang mana kita diizinkan. Kecuali kalau tuan rumahnya mengatakan silakan duduk di mana saja, ya berarti kita sudah diizinkan. Tapi kalau kita tidak diizinkan, jangan. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita bertamu, jangan terlalu lama. Ya, jangan berlama-lama. Artinya kebutuhan kita sudah terpenuhi, kita cuma ingin tahu kabarnya bagaimana, atau ada sesuatu yang ingin kita tanyakan. Kalau sudah selesai kebutuhan, maka segera pulang. Jangan berlama-lama. Kecuali kalau tuan rumahnya senang. Kecuali kalau tuan rumahnya memang menyuruh kita untuk berlama-lama. Atau senang kalau kita berlama-lama di rumahnya. Tapi kalau tidak, sekalipun kita belum diusir, belum disuruh pulang, kita harus tahu diri. Bahwa waktu bertamu kita mungkin sudah cukup. Jadi disesuaikan. Nah, ini sebagaimana terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menikahi Zainab binti Jahsh, sahabat datang berkunjung. Sahabat datang menemui Nabi karena Nabi ini pengantin baru. Tapi ini sahabat ketika datang berkunjung tidak sadar. Ternyata mereka sudah terlalu lama di rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi juga tidak suka mengusir mereka, tidak tega mengusir mereka. Tapi Nabi sudah merasa bahwa sudah merasa berat dengan berlama-lamanya sahabat ini. Akhirnya turun itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala, "Mata ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi", sampai akhir ayat menunjukkan bahwa kalau kita datang berkunjung maka harus ingat waktu, bahwa tuan rumah juga punya kebutuhan lain. Jangan sampai karena keberadaan kita banyak aktivitas mereka atau keperluan hajat-hajat mereka yang terbengkalai gara-gara kita terlalu berlama-lama padahal urusan kita sudah selesai. Kecuali kalau tuan rumahnya yang meminta atau mengizinkan. Kemudian di antara adat juga yaitu mencicipi hidangan yang ada. Nah, ini apa saja makanan yang minuman, kalau cuma minuman sebaiknya kita cicipi hidangan seseorang. Nah, sebagaimana ketika para malaikat datang berkunjung kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menyiapkan hidangan. Tapi ketika Nabi Ibrahim menyiapkan makanan ini, ternyata para malaikat tidak mau mencicipi. Malaikat tidak makan makanan manusia. Dan ini menimbulkan rasa takut kepada Nabi Ibrahim. Kenapa saya cicipi sedangkan makanan tidak dicicipi? Nah, ini ketika kita bertamu kemudian kita tidak cicipi makanan seseorang, ini khawatir nanti tuan rumahnya kecewa atau khawatir ini ada apa-apa ini, kenapa datang ke rumah dihidangkan makanan. Tidak
tidak dicicipi. Apalagi kalau tuan rumahnya sudah repot-repot menyiapkan hidangan ala kadarnya, terus kita tidak mencicipi walau sekedar apa asal ada. Jadi Allah berfirman di sini, falamma ra'aydihum la taswidu ilaihim nakirahum wa aujasa minhum. Ketika Nabi Ibrahim menyodorkan, menghidangkan makanan kepada para malaikat, dan para malaikat tidak menyentuh makanan tersebut, ini menimbulkan apa rasa aneh terhadap Nabi Ibrahim dan menimbulkan rasa takut kepada mereka. Jangan sampai ini orang datang dengan keburukan. Ada sesuatu keburukan yang akan dia berikan kepada si tuan rumah sehingga tidak mencicipi makanan. Jadi termasuk adab kita mencicipi makanan yang ada. Terus bagaimana kalau kita puasa? Di luar bulan Ramadan tentunya. Kalau Ramadan tidak boleh kita membatalkan puasa hanya dengan bertamu. Kecuali kalau kita musafir. Tapi kalau kita berkunjung ke rumah seseorang dan kita sedang berpuasa, kemudian tuan rumah menyiapkan makanan, kita sedang puasa di luar bulan Ramadan. Maka di sini tamu punya pilihan. Boleh dia membatalkan puasanya, kemudian dia kalau dia mau ganti di hari yang lain, boleh juga dia tetap berpuasa. Jadi kalau dia mau melanjutkan puasanya, dia minta izin saja kepada tuan rumah, bilang maaf saya tidak mencicipi makanan karena saya sedang puasa, itu boleh. Atau boleh juga dia membatalkan puasanya. Nabi SAW bersabda, idza du'a ahadukum, apabila kalian diundang, dipanggil dalam suatu acara, dalam suatu hidangan, falyujib, hendaklah dia menghadirinya. Fa in kana sha'iman, kalau dia sedang puasa pada hari itu, diundang pergi makan, ada acara makan. Sementara dia puasa, fal yusalli, maka hendaklah dia mendoakan si tuan rumah. Artinya dia tidak ikut makan, cuma datang hadir untuk mendoakan kebaikan kepada tuan rumah, sekalipun dia tidak makan karena sedang berpuasa. In kana muftiran, tapi kalau dia sedang berbuka, maka hendaklah dia falyut'im, maka hendaklah dia makan. Kecuali kalau terkadang kita diundang acara bebas, acara umum. Banyak orang dipanggil, kita sedang puasa, maka boleh kita tidak mencicipi makanan dengan alasan kita puasa. Tapi kalau kita diundang khusus, kita dibuatkan makanan khusus, dia sudah sibuk-sibuk potong ayam ini hanya untuk kita, kemudian kita datang sedang puasa, maka alangkah tidak baiknya kalau kita tidak memakannya. Karena makanan ini khusus untuk kita, bukan orang banyak. Maka sebaiknya kita membatalkan puasa. Karena tuan rumah memang spesial memberikan kita makanan, menghidangkan kita makanan, maka sebaiknya kita membatalkan puasa kita. Ini terjadi di masa Nabi SAW. Ini ketika Abu Sa'id Al-Khudri membuatkan makanan untuk Rasulullah SAW, kemudian datang bersama Nabi beberapa orang. Tiba-tiba ada seseorang dari Nabi, dari yang ikut bersama Nabi ini tidak makan. Kenapa? Karena sedang puasa. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, da'akum akhukum wa ta'allafan lagi. Saudaramu mengundang kamu. Sudah sibuk-sibuk menyiapkan makanan, menghidangkan makan, capek-capek masak. Terus ketika kamu datang tidak makan. Itu membuat kecewa tuan rumah. Maka kata Rasulullah, aftir, berbukalah kamu, wasum makanahu yauman insyita, dan ganti di hari yang lain kalau kamu. Jadi di sini kita lihat kondisi. Kalau kita tidak makan, tidak mengecewakan tuan rumah karena mungkin ada orang lain yang makan, maka tidak perlu kita batalkan puasa. Kita lanjutkan saja puasa. Tapi kalau kita tidak makan, itu kecewa tuan rumah karena makanan dikhususkan untuk kita. Bisa jadi makanannya mubazir karena tidak ada yang makan gara-gara kita tidak makan. Maka sebaiknya kita membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya mensyukuri hidangan apa yang disiapkan tuan rumah. Jangan mencela, masa cuma ini, kenapa cuma ini. Betul, tuan rumah wajib memuliakan tamu, tapi memuliakan tamu ala kadarnya. Jangan memaksakan diri, dilarang kita terlalu memaksakan dalam melayani tamu. Maka apa-apa yang ada, kalau cuma dikasih air putih, dikasih teh, kasih kue, dikasih makan, alhamdulillah. Jangan terlalu banyak menuntut kepada tuan rumah. Kemudian juga memperhatikan
ketika kita makan, adab-adab makan diperhatikan. Ketika kita sedang berbicara dengan tuan rumah, adab-adab berbicara juga diperhatikan. Kemudian ketika kita keluar, kita ingin pulang harus minta izin. Sebagaimana kita datang minta izin, pulang juga minta izin. Jangan pulang belum selesai tuan rumahnya, mana tadi tamu sudah hilang. Jadi kita datang dengan minta izin, pulang juga dengan minta izin. Kemudian terakhir boleh kita sering-sering bertamu. Artinya dirutinkan seperti sekali seminggu, sekali sebulan. Boleh. Yang penting tidak memberatkan tuan rumahnya. Jadi kalau sebagaimana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang berkunjung ke rumahnya Abu Bakar itu di pagi dan sore. Jadi 2 kali dalam sehari datang berkunjung kepada rumah sahabatnya, dan itu dibolehkan selama itu tidak memberatkan tuan rumah. Jadi kalau bisa tiap hari, kalau memang tidak memberatkan boleh tiap hari. Kalau memang tidak boleh sekali sepekan, boleh sekali sebulan. Jadi, semakin sering kita berkunjung maka semakin menambah kasih sayang itu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zur ghibban tazid hubban, zur ghibban tazid hubban, berziarahlah sekali, artinya dirutinkan, akan menambah rasa cinta di antara orang-orang Muslim yang bersaudara itu. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini tentang ayat yang disebutkan oleh Andre Kuruta dalam bab ini, yaitu adab bertamu. Andre Kuruta menyebutkan satu adab, kita berlengkap supaya lebih faedahnya lebih banyak, karena adab bertamu ini termasuk adab yang banyak dilalaikan, padahal adab yang sangat penting, sangat mulia, dan ini mungkin tidak ada agama yang mengatur adab sedetail ini kecuali agama Islam, karena memang agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang penuh adab, agama yang penuh akhlak. Hanya sayangnya banyak umatnya yang tidak mengamalkan adab-adab dan etika dalam bermuamalah ini. Hadza aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya persilahkan moderator. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Syukran ya Ustaz atas pemaparan tentang adab bertamu. Begitu jelas tadi, dimulai dengan keutamaan bertamu sehingga mendapatkan cinta dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab bertamu, memilih waktu yang tepat, salam, minta izin, dan beberapa adab-adab yang intinya menjaga dan mengetahui batasan kita sebagai tamu dan tuan rumah, serta diakhiri dengan minta izin pula. Alhamdulillah, mungkin ada hal yang ingin lebih diperjelas, diperdalam lagi dari pembahasan kita malam hari ini pada para partisipan yang hadir ataupun kepada para santriwati di Pondok Pesantren Dede Abrat. Dipersilahkan jika ada hal yang ingin diperjelas atau ditanyakan kepada Alena Gurta. Bisa lewat chat ataupun bertanya langsung. Sambil menunggu respon dari para hadirin, kami ingin memulai untuk mendapatkan berkah pengajian kitab kita pada malam hari ini. Ingin menyampaikan 1-2 pertanyaan kepada Gurta. Pertama, terkait tadi memilih waktu. Ada 3 waktu yang sangat ditekankan untuk meminta izin, yakni sebelum sholat subuh, setelah sholat zuhur, dan setelah sholat isya. Nah, pertanyaannya, mungkin kebalikan dari itu, waktu mana saja menurut Gurta yang terbaik untuk bertamu atau berkunjung? Kemudian selanjutnya terkait jika kita berkunjung atau bertamu kepada
seseorang dengan niat untuk menyampaikan sesuatu yang darurat. Tadi adab-adabnya kita memahami bahwa itu kondisi yang normal. Nah, bagaimana kalau ini kondisinya darurat? Bagaimana kita memberikan signal kepada tuan rumah bahwa kami datang ini ada informasi yang sangat darurat untuk disampaikan. Mungkin untuk sementara dua hal itu mungkin yang mohon diberi penjelasan oleh Guru. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi dalam ayat tadi itu disebutkan 3 waktu yang ditekankan untuk kita meminta izin. Karena waktu-waktu ini biasanya bukan waktu untuk bertamu. Adapun waktu yang bertamu yang dianjurkan ini dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan, kepada kondisi umum dalam lingkungan. Karena ini bisa beda-beda. Bisa jadi di satu daerah waktu berkunjungnya jam berapa sampai jam berapa biasanya. Dan bisa juga dilihat dari orangnya, dari profesinya. Dia pulang kantor kapan, kapan dia tiba dari kantornya, kapan dia istirahatnya, kapan dia waktu luangnya. Bisa jadi dia kerja malam, siangnya tidur. Atau kerja siang malah. Jadi waktu liburnya, begitu juga waktu liburnya mungkin dia libur hari apa, apakah hari Jumat atau. Jadi ini semua dikembalikan kepada Allah. Makanya kita harus tahu siapa orang yang kita kunjungi. Kalau kita tidak tahu ya tebak-tebak saja, tinggal dia lingkungan. Oh biasanya orang setelah asar mungkin lagi lagi santai. Mungkin dia pulang kantor jam 1 sudah tidur siang, sorenya sudah bisa menerima tamu. Atau mungkin setelah maghrib, antara maghrib dengan isya. Jadi semuanya disesuaikan dengan urf yang ada. Harus disesuaikan dengan urf yang ada. Tidak ada aturan bakunya. Tidak ada aturan. Tadi disebutkan cuma ini 3 karena mendominan. Orang biasanya ada juga orang setelah salat bisa menerima tamu. Atau biasa menerima tamu kalau sudah sholat isya. Tapi kalau apalagi di masa sekarang ini kan ada namanya HP, ada namanya telepon, ada namanya chat. Kita bisa susun jadwal. Saya mau berkunjung hari apa bisa, jam berapa bisa, sehingga kita tidak perlu repot-repot ke sana minta izin. Kita sudah minta izin jadwal. Tapi kalau kita sudah pasang jadwal, kita sampai di sana tetap minta izin kalau mau masuk. Jadi kita sudah punya jadwal dulu sebelum ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, di waktu yang sudah disepakati, tetap kita meminta izin. Karena izin sebelum tiba di rumahnya itu masih hanya sebatas informasi waktu yang disiapkan untuk menjamu kita atau menerima kita. Tapi setelah sampai di rumahnya, adab-adab tadi masih tetap berlaku. Jadi itu kesimpulannya dikembalikan kepada urf setempat, adat setempat, kebiasaan setempat, dan perlu juga ditinjau profesinya, keadaan orang yang akan kita kunjungi. Karena bisa jadi urfnya lain, keadaan dia lain. Dia punya kondisi yang tidak sama seperti orang lain. Kemudian kalau ada informasi darurat, informasi yang penting, ini darurat tubihul mahzurat. Tubihul mahzurat. Darurat itu terkadang membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi bisa jadi etika-etika ini bisa kita langgar. Karena etika-etika ini sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, ada yang hukumnya haram. Bahkan terkadang yang haram kalau darurat itu dibolehkan. Jadi tergantung berita apa ini. Ya, sampai kita menganggap darurat, ya, tuan rumahnya mengatakan bukan darurat. Ya. Umpamanya ada kebakaran, sudah darurat ini tidak perlu minta izin. Assalamualaikum, ada kebakaran di samping rumah, tidak masuk saya terus. Karena ini untuk keselamatan dia, ya, untuk kebaikan dia. Ya, sekalipun tidak diizinkan masuk saja. Pemandangan kebakaran tidak perlu minta izin kalau ada kebakaran di rumah. Karena ini sudah darurat.
atau informasi-informasi lain yang kita yakini bahwa ini berita ini pasti akan bermanfaat, seperti mungkin ada kecelakaan keluarganya atau ada yang meninggal keluarganya, sehingga berita itu mesti diketahui, maka terkadang etika-etika ini bisa kita abaikan karena satu yang darurat. Itu wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas penjelasannya Ustaz. Bagaimana santri, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Fadhol. Siapa yang ingin bertanya? Sudah jelas? Okay. Yang pasti tadi catatannya Gurta bahwa ini tidak terbatas di rumah saja. Ya, tetap diamalkan juga di pesantren. Ya, bahkan memasuki kamarnya teman itu berlaku juga etika ini, adab ini. Memasuki kamarnya Ustadz, memasuki ruangan yang bukan kewenangan kita, harus berlaku adab-adab atau etika-etika yang telah disampaikan oleh Gurta tadi. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya Gurta, begitu terperinci. Saya sampai mencatat begitu banyak di catatan saya ini. Berikut dengan hadis-hadisnya yang begitu tafsiri penjelasannya. Syukran, barakallahu fiik. Tabe Gurta untuk memberkahi pengajian kita pada malam hari ini. Dipersilahkan dengan hormat untuk memberkahi dengan doa. Fadhal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رب زدنا علما. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan azam yang kuat untuk melanjutkan kajian kitab kita di hari berikutnya insya Allah. Semoga Gurta sehat-sehat walafiat. Kita akhiri kajian kita malam hari ini. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.